Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Sahabat yang dirahmati Allah, kita lanjutkan bahasan kita pada sesi yang sebelumnya tentang rahasia indah di balik bacaan ta'awudz. Kita sama-sama tahu bahwa ketika kita akan baca Quran, kita disuruh Allah, dicontohkan oleh Rasulullah SAW untuk membaca ta'awudz kan ya. Seperti yang Allah firmankan di surat An-Nahl ayat 97, "Fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billah minasyaitonir rajim." Maka jika engkau membaca Al-Qur'an, berlindunglah kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Nah, tentu setiap syariat atau setiap apa yang Allah suruh kepada kita tentu ada hikmahnya atau ada pelajaran di balik itu. Kita sudah bahas di 2 sesi sebelumnya tentang hikmah atau rahasia di balik ta'awudz ini. Nah, kita insya Allah lanjutkan pada sesi ini tentang kenapa kita disuruh atau dianjurkan membaca ta'awudz ini ketika akan membaca Al-Quran dan setiap kali baca Quran ini ya. Jadi misalnya nih, kalau kita baca Al-Quran berjeda, kita ngobrol sama teman, kemudian baca lagi, maka baca ta'awudz lagi. Atau kita makan, baca Quran, kita makan sedikit, nyemil aja dikit misalnya, lalu baca Quran lagi, maka baca ta'awudz lagi. Maka saking pentingnya baca ta'awudz ini sampai harus diulang-ulang. Maka tentunya di satu pekerjaan ini ada banyak sekali hikmah dan pelajaran di dalamnya. Nah, sahabat, kemarin sudah kita bahas 4 poin, kita masuk sekarang poin yang kelima. Rahasia di balik bacaan ta'awudz ini adalah memperlihatkan keagungan Al-Quran. Jadi dibalik Allah menganjurkan atau menyuruh kita membaca ta'awudz saat membaca Al-Quran, ini tersirat, tergambar di sini betapa mulianya, betapa agungnya Al-Quran ini. Kenapa seperti itu sahabat? Karena ta'awudz kita tahu bersama adalah bacaan kita untuk meminta perlindungan kepada syaitan. Artinya syaitan saat kita akan membaca Al-Quran itu begitu hebatnya menggoda kita. Sudah kita bahas kemarin godaan-godaan syaitan itu seperti apa saja. Mereka semangat sekali dengan berbagai macam cara dan berbagai macam tingkatan syaitan menggoda kita saat kita membaca Al-Quran itu. Bukan setan yang sepele atau yang lemah ya, tapi sampai setan yang kuat menggoda kita untuk menghentikan kita membaca Al-Quran. Nah, kenapa syaitan begitu semangatnya menggoda orang yang membaca Al-Quran atau menggoda orang yang menghafalkan Al-Quran ini? Kenapa mereka begitu semangatnya, begitu bergairahnya, begitu hebatnya godaan itu? Karena mereka tahu ketika seseorang membaca Al-Quran, maka seseorang itu akan mendapatkan derajat yang begitu tingginya di sisi Allah. Seseorang itu akan mendapatkan pahala yang begitu besarnya di sisi Allah. Mereka tahu sekali itu, mengerti sekali. Maka sahabat, semakin besar pahala dari satu perbuatan, maka syaitan akan semakin semangat menggoda orang untuk menghentikan atau jauh dari perbuatan itu, amal ibadah itu. Semakin kecil amal ibadah itu, maka setan ya biasa-biasa aja. Tapi semakin hebat ibadah itu, semakin hebat pahalanya, maka setan akan semakin semangat. Nah, misalnya nih, kayak bangun malam misalnya kan ya, seperti malam terakhir itu kan pahalanya luar biasa sekali. Saat Allah turun ke langit dunia, saat dikabulkannya doa-doa kita, saat itu kita minta ampun pasti akan diampuni oleh Allah. Saat kalau kita minta sama Allah akan dikabulkan apa yang kita minta itu. Saat itu kita juga saat yang dekat sekali dengan Allah. Saat seperti malam terakhir itu. Dan sholat di saat itu juga sholat yang terbaik, sholat tahajud itu kan ya. Maka setan semangat sekali menggoda kita saat kita bangun sedikit gitu, lagi bersama setan, tidur lagi masih lama, dingin, tidur aja dulu, ayo santai aja, santai, tidur lagi, digoda setan terus kita kan ya. Mereka begitu bersemangatnya menghalangi kita untuk sholat tahajud karena mereka tahu nih, ini saat seseorang ketika minta ampun akan diampuni oleh Allah. Saat seseorang meminta sesuatu akan dikasih oleh Allah. Saat seseorang akan mendapatkan derajat yang begitu tingginya, Allah sampaikan wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Al-Isra 79. Allah suruh kita sholat tahajud karena begitu tingginya Allah akan memberikan kita maqaman mahmuda bagi orang yang merutinkan sholat tahajud. Maka semangat sekali dia menghalangi seseorang melakukan sholat tahajud. Nah, seperti itu juga lah membaca Quran ini, karena mereka mengerti pahala
yang begitu agungnya yang akan didapatkan orang yang membaca Al-Quran. Satu huruf saja diganjar Allah dengan 10 kebaikan. Yang kata Rasulullah SAW, wala aqulu alif lam mim harfun, tidaklah aku mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif sehuruf, lam sehuruf, dan mim sehuruf. Alif lam mim saja sudah 30 kebaikan yang didapatkan seorang yang baca Al-Quran. Bagaimana lagi dia baca satu ayat, bagaimana lagi dia baca satu halaman, bagaimana lagi dia baca satu surat. Ada ribuan kebaikan yang akan didapatkan orang yang membaca Al-Quran pada setiap kalimat yang dibacanya atau setiap surat yang dibacanya. Maka setan gemes sekali nih kalau seseorang membaca Al-Quran, maka benar-benar dihalangi. Ini tadi menggambarkan Al-Quran itu begitu agungnya. Ketika seseorang membaca Al-Quran, maka akan ditinggikan derajatnya oleh Allah, yang sampai dalam hadis nanti di hari kiamat, seorang yang membaca Al-Quran atau sahibul Quran akan Allah suruh membaca Al-Quran nanti di hari kiamat, sampai katanya Allah di akhir ayat yang kau baca atau akhir ayat yang kau hafalkan di dunia itu. Maka setiap ayat 1 derajat, setiap ayat 1 derajat, setiap ayat 1 derajat, sampai 6.236 derajat sesuai dengan jumlah ayat yang ada di Al-Quran. Tinggi sekali nanti derajat penghafal Quran, sahibul Quran ini. Maka mereka tahu kalau nih orang dibiarkan baca Al-Quran, ngeri nih. Misi mereka untuk menyesatkan manusia, misi mereka untuk menjauhkan manusia dari jalan Allah akan gagal kalau seseorang membaca Al-Quran atau seseorang mendekat dengan Al-Quran. Karena jalan Allah tidak lain adalah Al-Quran itu. Maka mereka benar-benar menghalangi orang agar tidak mendekat dengan Al-Quran. Nah, maka kemudian Allah kasih senjata untuk kita bisa melawan godaan syaitan tadi, agar bisa kita terus bersama Al-Quran. Kemudian saat akan membaca Al-Quran, kita disuruh membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Maka seriuslah saat kita membaca A'udzubillah ini ya. Jangan malas-malasan. Jangan langsung baca ayatnya atau cuma baca bismillah, tapi mulai dengan membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena dengan membaca ta'awudz inilah Allah akan membantu kita dalam menghalangi atau menjauhkan godaan syaitan tadi, hingga kita menjadi lebih betah membaca Al-Quran, hingga kita merasa lebih nyaman membaca Al-Quran, hingga kita merasa lebih sejuk membaca Al-Quran itu. Karena yang bikin kita cepat berhenti membaca Al-Quran ya nggak lain adalah syaitan itu. Yang bikin kita bete membaca Al-Quran ya tidak lain adalah syaitan itu. Yang bikin ada gangguan-gangguan kita saat membaca Al-Quran itu ya adalah syaitan itu. Bukan cuma gangguan dari dalam diri kita, bahkan dari luar pun bisa dibikin sama syaitan. Anak kita lah menangis, ada tamu tiba-tiba datang lah, ada orang yang tiba-tiba nelpon lah. Padahal semua tadi itu bisa jadi awalnya dari syaitan. Syaitan yang minta orang tadi datang ke rumah kita, syaitan minta orang tadi nelpon kita, atau syaitan yang menggangguin anak-anak kita. Hingga untuk menghentikan kita membaca Al-Quran ini akan dilakukan syaitan dengan berbagai macam cara. Baik dari dalam diri kita sendiri atau bahkan dari luar diri kita. Karena mereka tahu sekali betapa agungnya Al-Quran ini, betapa mulianya Al-Quran ini, dan orang yang mendekat dengan Al-Quran akan mendapatkan juga kemuliaan Al-Quran. Jangankan manusia kan ya, kulit kambing saja bersama Al-Quran yang apa sih cuman kulit kambing kan ya. Kalau ini kan cuman onggokan sampah atau dibuang, orang mana mau dekat-dekat. Tapi ketika menjadi sampul Al-Quran, orang sampai rela bahkan mencium kulit kambing. Saking hebatnya tuh Al-Quran, kulit kambing saja bisa dicium oleh orang. Maka mereka tahu sekali setan ini agungnya Al-Quran, hebatnya Al-Quran, dan perubahan drastis akan terjadi pada diri seseorang ketika seseorang itu dekat dengan Al-Quran, seorang muslim dekat dengan Al-Quran. Maka mereka tahu sekali harus dihalang-halangi. Maka biasanya kalau kita nih belajar tahsin, banyak yang nggak lulus, banyak yang cuma belajar setengah-setengah tahsin. Macam-macam alasannya, sibuk segala macam lah, ada halangan segala macam lah, atau kadang nggak cocok dengan gurunya lah alasannya. Padahal itu semua dari setan, agar kita tidak mendekat dengan Al-Quran. Karena setan misinya akan menyerumuskan manusia ke dalam neraka.
menjerumuskan manusia untuk bersama mereka dalam neraka. Nah, ketika seseorang membaca Al-Quran, ketika seseorang dekat dengan Al-Quran, artinya dia terjauh dari neraka itu. Maka ini menunjukkan betapa agungnya, hebatnya Al-Quran ini. Sampai setan itu gemes sekali, gitu. Menghalangi sekali mereka yang bersama, mereka yang ingin membaca Al-Quran. Nah, selanjutnya sahabat, rahasia di balik bacaan ta'awudz juga ini adalah agar kita selalu sadar syaitan ini akan menggoda manusia terus-terusan. Ini ibadah saja digodanya, apalagi pada perbuatan atau keseharian manusia yang tidak melakukan ibadah. Ngobrol segala macam, apalagi itu gampang sekali digoda sama syaitan. Ibadah saja ini, membaca Al-Quran saja bisa dihalang-halangi, digoda, dikalahkan syaitan manusia, apalagi dalam perbuatan keseharian. Maka kita diingatkan terus nih ketika saat membaca ta'awudz, saat kita minta perlindungan dari Allah dari godaan syaitan ini, maka kita harus sadar dalam sehari-hari kita bahwa syaitan itu mungkin sekali menjerumuskan manusia dalam kesehariannya. Ibadah saja bisa dijerumuskan, apalagi cuman kegiatan yang mubah, makan. Makanya kita kan disuruh baca bismillah saat mulai makan itu. Kenapa seperti itu? Karena kalau tidak, syaitan akan ikut makan dengan kita. Mau tidur, kita disuruh baca doa bismika Allahumma amutu wa ahya. Karena kalau tidak, syaitan akan bersama kita tidur di tempat tidur kita. Mau masuk rumah, kita baca doa, baca bismillah Allahumma ini bismillah walajna wa bismillah kharajna. Kenapa seperti itu? Karena kalau tidak, syaitan akan juga mendiami rumah kita. Nah, kita diingatkan terus saat membaca Al-Quran, kita membaca ta'awudz ini. Maka sahabat, seriuslah kita membaca Al-Quran, membaca ta'awudz ini, akan benar-benar Allah melindungi kita dari godaan syaitan dalam setiap waktu kita, atau terutama dalam ibadah membaca Al-Quran ini. Kita lebih enjoy membaca Al-Quran. Demikian sahabat yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.